Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi. Kita akan masuki ibadah daring Minggu 17 Mei 2020. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita boleh kuduskan ibadah kita, ibadah dalam jaringan bersama dengan hati, hari ini Minggu 17 Mei 2020, dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang selalu setia terhadap ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Shalom. Ya, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah dalam jaringan bersama dengan hati. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anggota gereja, dan kehidupan kita itu bagaimana kita wujud nyatakan dalam kasih kita, dalam relasi kita yang memang saat ini berjarak, tetapi kita harus wujudkan relasi itu tetap ada. Kita bersama-sama menikmatinya dalam rangkaian ibadah ini melalui pujian dan juga berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan. Amin. Yesus meninggikan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, apakah kita sudah mendengarkan? Kita sudah melihat, mengetahui apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang sudah baru saja kita nyanyikan, apakah kita sudah bersinar baginya? Apakah kita sudah menjadi terang bagi sesama kita? Mari bersama-sama kita saat ini merenungkan diri. Kita boleh mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, telah sekian lama kami menjadi anggota gereja. Kami sudah menyadari bahwa gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, tetapi orangnya, yaitu kami pribadi lepas pribadi. Tapi kami diingatkan melalui pujian yang baru saja kami dengarkan. Apakah kami sudah bersinar bagimu? Apakah kami sudah menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia? Apakah kami menunjukkan kasih dan menunjukkan pula relasi kami yang terbaik sebagaimana Engkau tunjukkan? Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mengakui kelemahan dan dosa kami. Seringkali kami menunjukkan diri kami apa adanya tanpa berusaha menjadi sama dengan Engkau. Sehingga seringkali pula kami tidak bersinar bagimu karena ego kami yang keluar, ego kami yang muncul. Kasih yang seharusnya kami tunjukkan di dalam perilaku kami setiap hari, terkadang keluar, terkadang bisa kami tunjukkan, tetapi kadang pula tersimpan, kami lupakan. Ya Tuhan, ampuni kami. Demikian juga di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami tidak bisa melakukan kontak fisik secara langsung, kontak sosial secara berhadap-hadapan. Jangan sampai ya Tuhan, hal itu menghilangkan relasi di antara kami. Sehingga kami akhirnya hidup di dalam keluarga kami, diri kami, hidup dengan kesibukan kami masing-masing dan lupa mengalami perjumpaan. Dan biarlah pada pagi hari ini dalam ibadah, dalam jaringan bersama dengan hati, relasi kami paling tidak bisa keluar nyata dari hati kami satu dengan yang lain yang mencoba bersatu dalam ibadah ini, merasakan kerinduan yang sama. Ya Tuhan, ampuni kami akan kelemahan kami dan biarlah kami dipulihkan sehingga dalam ibadah ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Belajar kembali bagaimana seharusnya bergereja, bagaimana seharusnya kami menunjukkan kasih dan relasi bahkan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Suara Rohku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Ibu bapak, saudara, adik-adik yang ada di rumah bisa berdiri bersama-sama. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Pagi hari ini dibacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Demikian berita anugerah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan bagi doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk damai-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan. Sehingga saat ini kembali kami dipulihkan dan dipersiapkan untuk menyambut firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami dimampukan saat ini untuk membuka hati kami, untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mengamini firman-Mu, memahaminya dan memberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami bersama-sama hamba-Mu yang menyampaikan firman, anak-anak Tuhan yang mendengarkannya, kami belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 14. Kita membaca ayat 15 sampai dengan 21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Menjanjikan Penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku,
Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala perintahnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bu ya. Ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 di dalam terang tema bergereja dalam kasih dan relasi. Dan pada pagi hari ini kita akan meninjaunya, membandingkannya dengan sebuah nyanyian dari NKB 111 Gereja Bagai Bahtera. Sebetulnya apa sih bergereja? Istilah ini sebetulnya tidak begitu populer lagi dipakai khususnya oleh GKI. Karena GKI lebih memilih istilah menggereja daripada bergereja. Walaupun artinya barangkali kurang lebih sama. Yaitu ya hidup sebagai gereja. Lah hidup sebagai gereja itu bagaimana? Apakah kehidupan ini berarti diatur oleh aturan-aturan organisasional gereja? Atau tata gereja GKI, tata laksana GKI, hidup menggereja ya harus sesuai dengan aturan itu, atau bagaimana? Nah ternyata tema kita mengarahkan untuk mengingat kembali bahwa gereja seharusnya hidup berdasarkan kasih. Dan di dalam relasi yang saling mengasihi, relasi kasih. Lah yang menjadi teladan itu apa? Yang menjadi teladannya harusnya Allah Tritunggal itu sendiri. Relasi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ingin melibatkan kita semua di dalamnya. Dan itulah yang sebetulnya hendak diajarkan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. NKB 111, bait 1 akan saya nyanyikan, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri. Betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menggereja itu bagai sebuah pelayaran menuju pantai seberang, di mana kita bersama-sama menggunakan bahtera.
namun melewati laut yang seram. Dan lebih gawat lagi adalah ketika kemudian terjadi badai yang mengamuk dan membuat penumpangnya berharap-harap cemas, apakah bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sehingga kemudian perlu meminta pertolongan Tuhan. Nah, saat ini secara bersama-sama umat manusia tengah mengalami badai di laut yang seram itu. Badai pandemi COVID-19. Memang ada bahtera yang tampaknya sudah hampir sampai di tujuan. Karena di wilayah itu badainya sudah mereda. Di beberapa negara sudah mereda. Namun di Indonesia justru sedang hebat-hebatnya. Karena penderitanya melonjak tajam sampai puluhan ribu. Bahkan sehari sempat naik 500-an orang, di mana dulu rata-rata hanya 100-an, 200-an, 300-an, melonjak sampai 500-an orang. Gereja kemudian mengantisipasi badai corona tersebut dengan dasar kasih dan tanpa meninggalkan relasi. Gereja pun berlomba-lomba melakukan aksi kasih dengan menyediakan perlengkapan-perlengkapan kesehatan bagi masyarakat maupun rumah sakit. Ada juga yang menyediakan sembako, yang lebih sederhana menyediakan nasi-nasi bungkus bagi anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini seluruh GKI mengerjakannya sesuai dengan kapasitas masing-masing, termasuk GKI Genuk Indah. Gereja juga mengubah relasi khususnya dalam beribadah. Tidak lagi menekankan perjumpaan fisik, namun perjumpaan hati. Sehingga GKI Genuk Indah maksud saya, mengadakannya dengan pola ibadah dalam jaringan bersama dengan hati. Masing-masing keluarga duduk bersama-sama menyaksikan di HP ataupun di televisinya, gitu, tak? Menyaksikan dan bersama-sama mengikuti rangkaian liturgi ibadah, ya. Dan bukannya fisiknya yang menyatu, berelasi, tetapi hatinya yang kemudian menyatu. Dan itu pun bagi yang tidak bisa mengikuti, diusahakan menjangkau dengan membagikan lembar liturgi sederhana dengan ringkasan khotbah bagi mereka yang tidak bisa mengikutinya melalui gadget. Bahkan kemudian banyak gereja yang menyapa anggota jemaatnya melalui renungan yang diunggah di YouTube dan dibagikan via WA. Demikian pula dikerjakan oleh GKI Genuk Indah melalui Sapa Malam Gembala setiap petangnya. Ini dilakukan dalam rangka apa? Ini dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan kita. Supaya tidak ada yang kemudian mengalami COVID-19. Paling tidak anggota jemaat kita. Dan kita bersama-sama bisa melewatinya. Selamat sampai pantai seberang, sampai masa itu selesai. Namun iman juga tetap terjaga. Tanpa meninggalkan relasi dan itu dilakukan dengan tegur sapa secara tidak langsung. Bait selanjutnya, saya lompat langsung ke bait yang keempat. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh. Beraneka manusia yang suka mengeluh. Yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu. Sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menggereja memerlukan dukungan dan kebersamaan yang terpadu. Untuk meningkatkan kebersamaan tentunya,
bukan menjatuhkan semangat melalui keluhan. Kadang-kadang orang mengeluh itu membuat orang yang lain jadi jatuh semangatnya. Kritiknya. Kritik itu sebetulnya baik untuk mengevaluasi kelemahan dan kekurangan supaya kemudian diubah menjadi lebih baik. Namun bisa juga kritik itu menjadi alat penghancur ketika tidak disampaikan dengan bijak, terlebih tanpa memberikan solusi yang lebih baik. Kritik yang seperti itu hanyalah kritikan yang menonjolkan keakuan belaka, yang belum tentu tepat dipergunakan sesuai dengan konteksnya. Tetapi dikatakan, bila umat sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Mari kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Langkah pertama adalah menjawab pertanyaan. Ya, Tuhan Yesus sudah berkata yang pertama tadi adalah, jika kamu mengasihi aku. Pertanyaannya adalah, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Kenapa? Karena dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti, seperti saya garis besar, beri huruf tebal, segala perintah Tuhan. Kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Karena dikatakan di sana, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Kalau ada perintah Tuhan yang kemudian tidak bisa kita turuti, maka sebetulnya kita belum mampu mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, perlu diperhatikan. Sudahkah aku mengasihi Tuhan? Yang kedua, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, maka Tuhan tahu kita tuh lemah. Tuhan Yesus atau Sang Anak meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah alos, bukan heteros. Apa itu bedanya? Keduanya sama-sama berarti yang lain. Baik alos maupun heteros itu diterjemahkan yang lain. Tapi alos itu berarti dari jenis yang sama. Sedangkan heteros itu dari jenis yang berbeda. Artinya apa? Penolong yang lain ini sama. Kualitasnya, kemampuannya, kapasitasnya. Tidak ada yang berbeda. Sama dengan anak, sama dengan Bapa. Dan penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, roh kebenaran memiliki watak yang sama dengan Sang Anak. Memiliki watak yang sama dengan Sang Bapa. Ia diberikan kepada manusia supaya sama seperti Yesus yang melakukan kebenaran dari Sang Bapa yang punya rencana kebenaran, maka kita pun ketika menerima penolong tadi, menerima roh kebenaran tadi, kita dimampukan untuk melakukan kebenaran di dalam Kristus. Semua kebenaran di dalam Kristus. Dan hasil yang akan dituju adalah sama seperti Kristus di dalam Bapa, maka kita pun ada di dalam Kristus, dan Kristus melalui roh kebenaran tadi ada di dalam kita. Karena semuanya masing-masing melakukan kebenaran, melakukan watak dan karakter yang sama. Selanjutnya, ketika kita di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, pada saat itulah kita dimampukan melakukan semua perintah Kristus. Dan kemampuan dan kemauan melakukan itu bukan karena kita takut atas hukuman. Ataupun karena kita mau taat terhadap hukum. Kita melakukan semua perintah Kristus tadi karena apa? Karena kita tuh sayang. Karena itu kita kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita perhatikan relasi Bapa, Anak, dan Roh. Yang saling bekerja sama untuk shalom, damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketiganya saling mendukung, ketiganya saling melengkapi, warnanya satu. Kebenaran dan kasih.
kebenaran dan kasih. Demikianlah seharusnya pula relasi kita dengan Allah dilandasi dengan kebenaran dan kasih. Bahkan relasi kita dengan sesama pun dilandasi dengan kebenaran dan kasih. Sehingga kemudian kalau kita hubungkan dengan NKB 111, kita naik ke ayat yang ketiga, ke bait yang ketiga. Lagunya pun menjadi lebih optimis. Dengarkan. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Sayangnya bait ini diletakkan pada bait ketiga. Menurut saya seharusnya menjadi bait yang keempat, ya. Sesudah bait yang dinyanyikan pertama tadi. Nada optimisnya ada di belakangnya seharusnya. Menurut saya, ya, menurut saya. Nah, perhatikan. Kita perlu mempercayakan gereja yang bertanggung jawab melakukan tugasnya untuk mengatur, untuk mengelola. Ya. Jadi artinya ada orang-orang yang memang bertanggung jawab di gereja itu untuk mengatur, mengelola. Kalau dirasa kurang pas, usulkan dengan bijak beserta dengan jalan keluarnya. Ya, tadi kan setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun dan seterusnya. Jadi percayakan itu. Kalau dirasa kurang pas, usulkan dengan bijak beserta jalan keluarnya. Kalau perlu, nah Ibu Bapak Saudara, di periode selanjutnya bersedia untuk bersama-sama mengelola. Karena kalau hanya berada di luar, tidak akan pernah tahu apa yang menjadi masalah. Usul yang ini kok tidak dikerjakan. Kenapa justru usul yang itu, hal yang itu yang dikerjakan dan lain sebagainya. Mereka yang mengusulkan itu ketika masuk di dalam yang mengurus gereja, bisa mengalami dinamika di dalam pengelolaan sehingga bisa mewarnai. Bahkan mungkin membuat orang percaya bahwa usulnya memang bisa dilakukan, bisa diwujud nyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakanlah masing-masing orang berkarya menurut tugas dan talentanya. Semua punya hati yang satu untuk bersatu padu, setia dan tekun. Bukan hanya apa? Datnyeng. Atau hanya di awal saja menggebu, lambat laun kemudian hilang, tenggelam. Apa yang membuat kebersamaan ini tetap berlangsung? Izinkanlah roh Allah. Izinkanlah roh kebenaran dan kasih menyatukan. Membina dan membentuk kita di dalam kasih. Sebagaimana dinyanyikan tadi. Membentuk kita dalam kasih, iman, dan harap yang teguh. Kalau ini kita kerjakan, maka meskipun laut seram dengan badai menggelora, maka nyanyiannya juga akan menjadi lebih optimis di bait selanjutnya. Karena ada kasih dan relasi yang baik di dalam gereja. Ini bait yang terakhir, bait yang kelima dari NKB 111 Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah,
kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 tidak akan segera berakhir. Kalaupun pemerintah sudah ancang-ancang melonggarkan PSBB mulai akhir Juli 2020, sudah ada planningnya. Itu pun tidak berarti bahwa COVID-19 di bulan-bulan selanjutnya akan berakhir. Dari sekarang saja, Presiden Jokowi sudah memperingatkan kita untuk belajar berdamai dengan COVID-19. Artinya, selama COVID-19 masih menguasai khususnya di Indonesia, dalam jangka waktu yang lama, kehidupan harus tetap berjalan dengan pola kehidupan yang baru. Jaga jarak, jaga kebersihan, rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, jangan memegang hidung, mulut, mata sebelum membersihkan tangan, tidak keluar rumah jikalau bukan melakukan hal-hal yang mendesak. Itu artinya orang harus memilih dan memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Misal, kerja, cari makan, itu mendesak atau tidak? Pastilah mendesak. Karena itu boleh dilakukan, tapi dengan cara-cara yang baru. Misal lagi, main catur dengan teman. Mendesak atau enggak ya Bu, main catur? Bagi ibu tidak mendesak, bagi mereka yang suka catur itu mendesak gitu ya. Maka tapi itu perlu dihindari, wong pentelengan suinan ya, tiba-tiba wahing gitu lah. Ya. Itu perlu dihindari kecuali bisa meningkatkan kehati-hatian. Ya, mohon maaf juga ini karena ada beberapa anggota jemaat kita yang suka. Ya. Saya tidak tahu kalau main pingpong, wah ini main pingpong. Cuma saya khawatir. Ya. Apakah main pingpongnya pakai masker? Lah nanti kalau pas teriak, wah, itu muncrat itu ya. Lontaran air liurnya bisa lebih jauh ya. Padahal kita tidak tahu teman kita yang tanding itu barusan dari mana gitu. Kalau dia sehat tidak masalah, kalau tidak sehat ya toh. Karena itu yang main pingpong ya harus hati-hati, jaga diri, jaga kondisi. Yang jelas waspada itu penting. Nah ini cara baru, ya bukan lagi dengan cara-cara yang seperti biasa. Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara, gereja kemudian harus merekayasa ulang cara melaksanakan fungsi memberitakan kebenaran dan kasih bagi anggotanya. Secara teknis, Majelis Jemaat GKI Gendung Indah diwartakan, ya, gereja lain enggak, tapi kita wartakan masih rapat. Ya. Masih rapat. Tetapi dengan cara yang baru, rapatnya tidak di konsistori, rapatnya di gedung gereja. Ya, kemudian duduknya itu berjauh-jauhan. Ya, jadi ada social atau physical distancing di situ. Dan juga pakai masker, cuma kalau pas lagi mau makan gitu ya maskernya dibuka. Ya. Itu cara yang baru. Tapi bagaimana dalam peran yang lain, misal dalam pelayanan diakonia yang terkait dengan pendidikan. Ini misal, dan masih banyak lagi yang bisa dipikirkan. Yang itu dipercayakan kepada Yayasan Tunas Wacana. Bagaimana tanggung jawab gereja pada para guru ya di tengah SPP yang tidak lancar. Apakah kita tetap mendukung sehingga mereka tetap mendapatkan hak mereka? Kemudian bagaimana juga tanggung jawab terhadap orang tua siswa yang terdampak COVID-19 sehingga tidak lancar membayar SPP dan lain sebagainya. Itu perlu kita perbincangkan kembali.
Ini perlu kita jawab di samping masalah-masalah kejemaatan yang lain. Dan perlu diingat, ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab gereja dalam arti kita bersama, kita semua. Karena bukankah gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan organisasinya, tetapi gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah saya, ibu-ibu di sini, dan ibu bapak, saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita adalah gereja. Karena itu mari kita renungkan dan rancangkan tugas-tugas kita sesuai dengan kehendak Sang Raja Gereja sebagai wujud kasih kita kepadanya. Supaya gereja itu bisa menunjukkan kasihnya, bisa menunjukkan relasinya. Bagaimana kita melakukan itu? Silahkan dipikirkan bersama-sama. Tuhan menunggu peran serta saya dan saudara. Selamat menggumulinya. Amin. Anggota jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Izinkan saya untuk membacakan warta lisan GKI Genu Indah Minggu 17 Mei 2020. Sehubungan dengan social distancing yang hari-hari ini diganti istilahnya dengan physical distancing atau menjaga jarak agar kita bisa bersama-sama memutuskan mata rantai penularan COVID-19, maka seluruh kegiatan gereja dari latihan paduan suara, persekutuan majelis jemaat, KUL, wilayah, komisi dewasa maupun remaja ditiadakan. Sedangkan sekolah minggu bergabung dalam ibadah daring bersama dengan hati. Pada kebaktian daring hari ini, Minggu 17 Mei 2020, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Persidangan majelis akan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 pada pukul 7 malam, dipimpin oleh Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikannya kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang selanjutnya, sebagai wujud ungkapan syukur jemaat, kami percaya anggota jemaat rindu untuk tetap memberikan persembahan. Untuk itu, selama masa ibadah diselenggarakan dengan model daring, anggota jemaat dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul-sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya dalam ibadah tatap muka terdekat. Atau yang kedua, memasukkan langsung persembahan ke kotak yang telah disediakan di depan kamar koster. Yang ketiga, yaitu menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas untuk wilayah Korintus, Penatua Stefanus Hantono, wilayah Kolose, Penatua Deni Gandawijaya, wilayah Efesus, Penatua Isni Yulianti. Yang keempat, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genu Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587. Saya ulangi,
transfer ke rekening GKI Geno Indah Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang. Nomor rekening 1350017137587. Ucapan selamat ulang tahun untuk tanggal 16 Mei Bapak Heru Margiono. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sebentar kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Saya persilahkan. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Biarlah kami sebagai gereja dimampukan melaksanakan fungsi kami, memberitakan kebenaran dan kasih, baik bagi anggota jemaat maupun juga bagi anggota masyarakat di sekitar kami. Terkhusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau memampukan kami boleh tetap menjadi berkat, meskipun banyak kendala yang harus kami lakukan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya setiap pelayanan kami tetap bisa dirasakan oleh setiap anggota jemaat. Bukan hanya mereka yang bisa mengakses teknologi, yang bisa bermedia sosial, tetapi juga bagi anggota jemaat kami yang lansia, bagi anggota jemaat kami yang tidak mempunyai perangkat media sosial. Biarlah kami boleh menjangkau mereka. Biarlah kami juga boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang terdampak ketidakmampuan mereka untuk menjalani kehidupan karena pekerjaan yang terhambat. Demikian juga penghasilan yang berkurang. Biarlah bersama-sama kami boleh bersabar diri, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghibur. Engkau juga memberkati ya Tuhan pemerintah bangsa kami. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan-keputusan bijak, tidak berputus asa, dan kemudian lalu mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya menjadi bumerang. Karena pertimbangan perekonomian, maka pelonggaran-pelonggaran itu sudah mulai terjadi dan terlihat, dan sudah dipersiapkan. Bahkan sebelum waktunya di akhir Juli, di masa-masa sekarang, tampaknya masyarakat sudah tidak betah untuk berada di rumah. Banyak hal yang harus dikerjakan. Dan akibatnya ya Tuhan, pelonjakan penderita COVID-19 menjadi semakin bertambah. Engkau mampukan ya Tuhan kami bersinergi, bisa bekerja sama untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik, sehingga penularan COVID-19 bisa dibatasi. Terkhusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini, beserta dengan Semarang dan sekitarnya. Engkau juga berkati kami, sehingga kami boleh menghambat penularan COVID-19. Kami rindu ya Tuhan, kami sudah sungguh-sungguh sangat menantikan masa-masa seperti sebelum COVID-19 terjadi, di mana kami bisa melakukan pekerjaan kami, pelajaran kami, interaksi sosial kami, dan lain sebagainya. Kami sudah sangat rindu. Tetapi biarlah Engkau memampukan kami untuk bersabar sampai waktu itu tiba. Engkau berkati ya Tuhan, anggota jemaat kami tetap tekun di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran. Bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya di bulan Mei ini, Engkau juga berkati, bila mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan hidup kami, untuk pasangan-pasangan yang sedang dan sudah merencanakan pernikahan, yang kemudian harus menimbang ulang segala sesuatunya. Engkau berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh dipikirkan, direncanakan yang terbaik. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini merindukan momongan. Tuhan juga berkati, sehingga mereka pada waktunya boleh melihat kasih sayang Tuhan.
Demikian juga bagi kami, bagi mereka yang saat ini sedang terkendala di dalam pekerjaan, merindukan pekerjaan dan penghasilan yang secukupnya, Engkau juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala seru doa kami, harapan kami di tengah pergumulan-pergumulan kami, boleh kami haturkan kepada Engkau. Engkau boleh mendengarkannya, Engkau boleh menjawabnya. Karena segala sesuatunya mau kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayat 1. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu kepada kami hari lepas hari.
Mari Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh layak dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam setiap kegiatan kami, baik kami yang bekerja di rumah maupun kegiatan kami di luar rumah. Tuhan tetap sertai dan berkati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan majelis jemaat yang mengelola keuangan. Tuhan tetap memberkati, berikan hikmat dan takut Tuhan, sehingga boleh mengelolanya dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 437 sebagai sebuah janji kita untuk menunjukkan kasih kita, relasi kita yang terbaik, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. Ku coba, teman. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin. Berkasih sayang, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kasih sayang-Mu, amin, amin. Kasih sayang-Mu, amin, amin. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, berbuat baik, amin, amin. Berbuat baik, amin, amin. Silakan jawab. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kebaikan-Mu, amin, amin. Kebaikan-Mu, amin, amin. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin. Damai sejahtera, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, damai sejahtera, amin, amin. Damai sejahtera, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya dicoba untuk berkasih sayang, untuk berbuat baik, untuk mewujudkan damai sejahtera. Tapi tadi diingatkan, buktikan. Biarlah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja yang menunjukkan kasih dan menunjukkan relasi yang terbaik satu dengan yang lainnya. Untuk bisa melakukannya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah, lanjutkanlah kembali aktivitasmu seperti biasa dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya.
Setiap kata dan karyaku